Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Tempat duduk, siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nihil ya, semuanya masuk ya. Hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Kok kurang semangat? Coba kalau saya bilang selamat pagi, nanti kalian jawabnya pagi gitu ya. Biar semangat. Selamat pagi. Pagi. Oke, mantap. Minggu lalu kita sudah belajar membuat karya ya dengan teknik kolase. Ya. Terus hari ini kita akan mendeskripsikan karya seni rupa. Kalau karya seni rupa ada dua jenis. Seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Masih ingat ya? Oke, jadi kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan karya seni rupa yang diamati dengan tepat. Nah, ini. Jadi kegiatan kali ini kalian akan belajar untuk mengamati dan mendeskripsikan karya seni rupa sebagai bentuk apresiasi terhadap karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi dalam pembelajaran ini untuk mengukur kompetensi siswa dilakukan melalui penilaian uji kinerja berupa laporan tertulis dan presentasi terkait dengan deskripsi dari karya yang kalian amati ya. Kita bentuk dulu kelompok ya. Satu kelompok bisa 4 sampai 5 orang. Silakan. Sudah? 4 orang ya? Oke. Apresiasi seni itu apa kira-kira? Menilai karya. Jadi apresiasi seni itu adalah proses menilai atau menghargai terhadap sebuah karya seni yang dilakukan oleh penonton atau penikmat seni. Seringnya orang-orang itu hanya melihat karya atau lukisan itu sebentar lalu berpindah ke karya yang lain tanpa berusaha untuk mendalami atau memaknai karya tersebut. Nah, padahal apresiasi seni itu dapat dilakukan oleh semua orang. Tidak, manfaatnya ada, bisa mengurangi tingkat stres ya. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, kan kalau stres biasanya kalian ngapain? Healing ya? Healing ya, cari tempat yang indah. Sama kan, kalau lihat lukisan yang indah, terus kira-kira kok temanya itu cocok dengan suasana hati, nanti kan stresnya hilang ya. Terus juga memperkuat kemampuan berpikir kritis. Kalau kalian jurusan apa? Farmasi. Kira-kira hubungannya, Bu, saya kan farmasi, Bu. Untuk apa sih, Bu? Belajar apresiasi seni, belajar untuk mendeskripsikan karya seni untuk apa? Kira-kira ada tidak manfaatnya? Jadi gini, jurusan farmasi kalian dengan obat ya? Berkecimpung di obat atau jamu ya? Nah, mungkin setelah ini ya, setelah keluar kalian mungkin jadi wirausahawan, bikin produk jamu lah misal ya. Jadi maksudnya dalam kalian membuat produk nantinya itu bisa lebih ada maknanya, ada konsepnya gitu, tidak hanya produk tok, tapi bisa jual konsepnya atau ide kalian dalam membuat produk tersebut seperti apa. Sebelum kita mulai mendeskripsikan karya, kira-kira kalian pernah tidak melihat karya seni? Nanti jangan-jangan belum pernah. Pernah ya? Karya seni rupa apa yang pernah kalian lihat? Patung. Terus apa lagi? Lukisan. Pernah ke pameran lukisan? Pernah ya? Nah, kira-kira aspek apa saja sih yang kalian lihat? Kalau kalian lihat karya itu yang kalian lihat apanya? Bentuk. Kalau patung ya bentuknya ya. Terus? Warnanya. Oh, terus apa lagi? Tekstur. Oh, yang dilihat unsur rupanya ya. Oke, saya ada video. Mau lihat? Mau. Ya.
Kali ini saya akan mengapresiasi karya seni dua dimensi dari seorang pelukis Indonesia yang bernama Afan Kusuma dengan lukisan yang berjudul Berbudur Pagi Hari. Lukisan Berbudur Pagi Hari ini menggambarkan kemegahan Candi Borobudur dengan objek matahari yang sangat indah di pagi hari. Warna-warna yang dipilih adalah warna yang dingin dan tenang untuk menggambarkan suasana tenang di pagi hari yang cerah. Sekian apresiasi dari saya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sudah ada gambaran kah? Sudah. Oke. Nah, keluarkan dulu LKPD kalian. KPD sudah? Oke. Di situ ada 4 karya ya. 2 karya lukis, yang 2 lagi karya patung. Tugas kalian hari ini kalian analisis, kalian deskripsikan karya ini ya. Jadi yang pertama, kira-kira objek apa sih yang nampak dalam karya tersebut? Terus unsur rupa yang menonjol apa saja? Selanjutnya bagian objek yang paling menarik itu bagian mananya sih? Terus nanti sampai dengan bahan dan media dari karya tersebut ya. Kalian kerjakan dalam kelompok ya. Nanti boleh hadap ke belakang. Berempat ya. Yang pertama apa? Lukisannya? Ya, Borobudur. Oke, itu lukisan karya siapa? Fandi. Judulnya apa ya? Borobudur Hindustan. Susah Bu ini nyebutin. Ini ada mana Bu? Apa? All ears. Oh, all ears. Ears apa ears? Gajah. Telinga. Gajah elephant. Coba didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Ayo kamu juga dibantuin temannya. San bacanya. San itu matahari. Ya. Ada kesulitan tidak? Tidak ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya. Apa? Presentasi? Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan tema apresiasi karya seni. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya atas nama Mas Fitri Tami dan saya adalah yang bisa. Saya Rona Indias. Saya Rifan Mater Hidayat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagian objek yang paling menarik, telinga dan belalai gajah. Maka yang terkandung saat pada orang yang berkeluh kesah, jadilah pendengar yang baik untuknya. Media bahan yang teknik berkarya. Media zat air pada kertas. Teknik akuarel. Yang kedua, patung perunggu Dancer with Joy, karya Dolorosa Sinaga. Unsur rupa yang menonjol, tekstur dan bentuk. Objek yang tampak, seorang penari dengan kain yang berkibar-kibar, melilit tubuhnya kelak-kelok dan keluasan penari sangat tampak meskipun wujudnya abstrak. Media bahan dan teknik berkarya, bahan perunggu, teknik cor atau cetak logam. Oh ya. Kelompok lain, ada yang ingin menanggapi? Oh ya, kelompok 2 ingin menanggapi. Dalam karya patung Dolorosa Sinaga tadi dikatakan teknik yang digunakan adalah terkait cor. Bagaimana caranya patung dibuat dengan Teknik terkait tersebut? Pertama-tama dapat membuat cetakan dahulu, bisa dengan menggunakan pasir silika atau gypsum. Perunggu yang cair dituangkan dulu dalam cetakan, lalu setelah kering dikeluarkan dari cetakan. Teknik cor ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Jadi untuk tekniknya, biasanya kalau perunggu atau logam itu tekniknya menggunakan teknik cor ya. Jadi bisa dengan pasir, bisa juga dengan gipsum untuk cetakannya. Kita beri tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Sekian dari kami, bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Yang presentasi kelompok 2, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang seni rupa. Tak nama kata saya, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya, Eka Langitasari, saya Ibu Lestari, saya Jovina Anastasia, saya Juliana Ardiandi. Lukisan Borobudur Enggesan karya Avandi. Unsur-unsur rupa yang menonjol, unsur garis, warna, gelap terang, objek yang tampak kemegahan Candi Borobudur di bawah langit yang biru dengan matahari pagi warna biru. Bagian bawah lukisan tampak rumput dan pepohonan. Warna yang digunakan dominasi warna dingin. Bagian objek yang paling menarik, Candi Borobudur dan matahari biru. Makna yang terkandung menggambarkan kemegahan Candi Borobudur yang penuh keteduhan. Media, bahan dan teknik berkarya. Media, cat minyak pada kanvas. Berkat Ganesha jadi dalam. Unsur-unsur rupa yang menonjol, unsur bentuk tekstur. Objek yang sama, Dewa Ganesha yang duduk bersila. Ganesha adalah dewa berkepala gajah dan tangan emas dengan satu tangan memegang daging patah, tangan kiri memegang kapak, dan tangan lainnya memegang teratai dan kodaka. Bagian objek yang paling menarik, 4 tangan gajah yang memegang 4 pusaka beda. Makna yang terkandung kata ini menggambarkan bahwa orang Indonesia sudah terbuka sejak dahulu di mana asal kepercayaan ini dari India. Media keren dan teknik berkarya, media patung, teknik bahan. Medianya apa? Patung. Patungnya terbuat dari batu. Berarti medianya batu. Tekniknya apa kalau batu biasanya? Ya, oke. Ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2? Oke, silahkan. Filosofi Pali Ganesha adalah perwujudan dewa ilmu pengetahuan. Belalainya melambangkan dewa Ganesha tidak putus-putusnya menghirup pengetahuannya. Oh, Pengetahuan. oke. Itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Kelompok lain? Oh ya, silahkan. Aliran lukisan Borobudur itu apa? Borobudur, yang ini ya? Aliran lukisan, bisa dijawab kelompok 1, kelompok 2. Aliran lukisan Avandi, ekspresionisme atau abstrak. Beliau mengerjakan lukisannya dengan menumpahkan langsung cat dari tubenya lalu menyapu cat-cat tersebut dengan jari, tidak pakai kuas. Oh, alirannya apa? Tadi? Bisa diulang? Ekspresionisme. Apakah sudah cukup jelas jawaban dari kelompok 2? Jelas. Cukup jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Boleh ditutup. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, semuanya sudah presentasi. Ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama adalah sikap sempurna pada saat presentasi. Yang bagus seperti apa kalau presentasi itu? Siap. Ketawa-ketawa boleh? Kenapa tadi kelompok 1 ketawa-ketawa? Next time kalau presentasi sikap sempurna ya. Badan ke depan. Nanti aja ketawa-ketawanya nanti di belakang. Di belakang di kantin maksudnya ya. Tadi yang pertama ini ya, yang menarik adalah Arca Ganesha tadi ya. Indonesia itu sejak dulu itu memiliki sifat yang terbuka, mau menerima pendatang ya, dan juga menerima ajaran yang diajarkan. Seperti itu ya. Kalau tadi dari kelompok 1 menanggapi terkait filosofinya Ganeshanya, Bu, kok beda ya Bu persepsinya dalam memaknai karya? Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 beda ya? Yang betul yang mana Bu? Yang betul yang mana kira-kira? Oke, dalam memaknai karya itu setiap orang itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Yang pertama adalah pengalaman ya. Mungkin seseorang itu ada yang sering membaca, sering melihat karya lah. Lebih sering melihat karya, sering membaca literasi tentang karya tersebut. Jadi otomatis nanti persepsinya terhadap karya tersebut dalam memaknai itu semakin kaya. Kalau ditanya yang betul yang mana Bu? Ya semuanya betul. Kita sudah
presentasi, ya kan? Ya. Setelah itu kira-kira ada tidak yang ingin menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Siapa? Ayo, apa saya tunjuk? Tunjuk aja, Bu. Nih yang cowok nih. Kesimpulannya, setiap orang dari berbagai kalangan dan pendidikan dapat mengekspresikan karya seni. Mengekspresikan, mengapresiasi. Mengapresiasi ya. Nah, ada lagi yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Cara mengapresiasi karya seni. Satu, mengamati karya dari berbagai sudut pandang. Menganalisis karya sampai ke perupanya. Berusaha memakai karya tersebut. Memaknai karya tersebut. Oke, ada semua orang bisa mengapresiasi karya seni. Jadi caranya gimana tadi? Yang pertama, bisa mengamati karya ya dari berbagai perspektif ya. Jadi tidak hanya karya yang nampak saja, tapi bisa dari perupanya siapa sih, latar belakang perupanya seperti apa, gitu ya. Sampai dengan makna yang terkandung di dalam karya. Kira-kira ada kendala tidak atau kesulitan yang kalian alami selama pembelajaran ini? Ada? Apa? Kalau lukisannya abstrak itu susah dipahami ya. Oh, gitu. Kalau lukisannya abstrak, mencari maknanya susah. Terus kalau saya suruh kasih bintang 1 sampai dengan 5, kira-kira usaha kalian dalam mengikuti dan memahami materi yang saya sampaikan itu berapa? Dari bintang 1 sampai 4? 5, ada yang 4, ada yang 5? Oke, kira-kira menyenangkan atau tidak pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Tugasnya di rumah kalian membaca ya, kalian cari contoh kritik karya seni rupa. Pertemuan selanjutnya kita menulis kritik. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah. Sudah dicatat belum tugasnya? Nanti lupa. Sudah ya? Oke. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, berdoa dulu ya. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Bantu siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Damn.